Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku kau adalah tujuanku. Waridhoka matlubi, dan keriduanmu yang aku cari. A'tini mahabbataka, berikanlah pada hati ini mencintaimu. Wa ma'rifatak, dan mengenalmu. Wa a'tini, dan berikanlah kepadaku maka abadan, selalu mengingatmu selama-lamanya. Wa may yu'addim sya'airallah, siapapun yang membesarkan syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu akan memunculkan benih-benih takwa di dalam hati. Ketika takwa dalam hati, otomatis punya prediksi, akramakum indallahi atqakum. Ini begini, di Sunda itu ada dua kata yang identik dalam penilaian hidup. Pertama, kata lah. Kedua, kata alhamdulillah. Jadi dalam bahasa Sunda ada dua kata yang kita pahami, kata lah dan kata alhamdulillah. Dan dua kata ini menjadi jawaban dan sekaligus ukuran nilai seseorang atau nilai sesuatu. Bila mana sesuatu diawali dengan lah, berarti tak berharga. Bila mana sesuatu diawali dengan alhamdulillah, berarti berharga. Dalam ayat Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, hai manusia kami ciptakan kalian laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami bikin kamu bercabang-cabang, bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Bahasa menjadi beda, kulit tubuh jadi beda, cara hidup berbeda. Sengaja Allah bikin itu, lita'arafu, supaya kita saling mengenal. Orang yang putih kulit dengan yang hitam berkenalan. Orang yang bahasa Jawa dengan bahasa Sunda berkenalan. Orang yang ada di kampung dengan di kota berkenalan. Orang yang bisa ilmu dan yang tak bisa berkenalan. Kenapa kita harus berkenalan? Supaya jadi bahan ukuran diri. Karena nanti kita akan sadar kurang dan bodohnya diri ini karena kita banyak teman. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan nanti ujung daripada ada perempuan, ada laki-laki, berbeda-beda suku bangsa, lalu menyatu dalam satu pertemuan. Dan dalam pertemuan inilah kita akan menilai, oh benar, oh benar, oh benar. Dan kata oh benar, oh benar, oh benar, iya, 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 itu akan menghasilkan satu keputusan bahwa kita ini masih banyak kekurangan, bahwa orang lain sudah luar biasa, kita ini masih banyak kebutuhan, orang lain sudah. Muncullah jiwa-jiwa ketakwaan. Jadi paling mulia manusia itu adalah orang bertakwa. Cuman tidak mungkin ada takwa. Jadi takwa ini adalah nilai termulia dalam hidup. Nah, ai nilai teh tadi teh ya berawal dari lah atau alhamdulillah. Nanti kita pilih, Jaka mau jadi orang lah atau jadi orang alhamdulillah. Uci, kau tumbuh besar mau jadi alhamdulillah atau lah. Jadi ayat lelah menjadi lah, ayat lelah menjadi lillah. Lamun aya nu ngobrol di awalan lah, berarti goreng. Dan orang yang dapat awalan lah tidak diukur dengan ilmu, tidak diukur dengan harta,
tidak diukur dengan derajat, tidak diukur dengan keluarga. Ketika nilai hidup jelek, pasti elah. Jadi kemuliaan sejati itu adalah takwa. Karena di luar nilai takwa sebatas mata morgana. Kalau memang benar jabatan membuat orang mulia, tidak mungkin ada bupati dielahkan. Kalau memang jabatan ini satu-satunya cara mulia, tidak mungkin ada pejabat dielahkan. Ya Kak Santri nanya. Kemarin kan kita ada calon presiden katanya datang ke sini kan, ke daerah Ciamis. Kita berbangga hati. Alhamdulillah. Waduh, eta sasalaman asa papanggih Nabi. Toloy, seluruh orang berusaha memperlihatkan bahwa saya pernah bertemu dengan orang ini. Benar. Kita bangga, padahal secara langsung, secara nyata, apa yang kita dapat? Cing eta nu sasalaman sugan kasengitan leungeut. Anu ngarene ngadadak ente jadi tambah kasep atau nambahan jangkung. Tapi ini rasa gak bisa dipungkiri, bahagianya itu loh. Sehingga tidak ingat bagaimana kalau kaki kita tergeleng ban kendaraan mobil tersebut. Berdesakan kita ingin salaman. Begitu sampai salaman, wah, bahagia luar biasa kan? Kenapa kita bahagia? Karena dia dalam hati kita ada nilai alhamdulillah bisa salaman. Ya alhamdulillah tadi dipoto, padahal nu kaciri tungtung kopiah hungkul, mani balaga. Kita tidak pernah berpikir saat kita bahagia, apakah Pak Anies mengenal kita? Ingatkan moal. Kita sampai 1 minggu terus teringat. Hayu edi angsuhan dengan tangan yang bersentuhan. Kira-kira dia ingat tidak? Nah itu tidak urusan. Tidak urusan. Yang jadi masalah, kita saat ini bertemu alhamdulillah. Bahkan banyak figur-figur lain yang sama kalau kita bertemu, baik itu artis, kita bilang alhamdulillah. Tapi ingat, itu alhamdulillah ketika kita menilai sesuatu itu baik. Begitu datang ke Munisari, ada calon presiden, calon dewan, dia berpidato di depan kita, pokoknya dukung saya. Kalau saya lulus jadi pejabat, seluruh lantai rumah akan saya khotmik. Jerambah-jerambah di atas kolam-kolam ikan akan saya keramik. Waduh, jamaah saya, alhamdulillah, hidup Uci, hidup Jaki, hidup Cecep. Semua orang bersorak berteriak dengan lantang. Itulah nilai. Ingat, itulah nilai. Kita tidak mengenal, kita tidak berjumpa, hanya baru 1 kali. Betapa lisan ini sulit membendung pujian. Betapa ekspresi tubuh ini terlihat begitu gembira. Dan berkali-kali dari mulut ini yang keluar alhamdulillah. Jadilah dia pejabat. Jadilah dia pejabat. Setelah hampir 5 tahun keramik gak datang-datang, hot mic gak datang-datang. Yang berbicara ingin mensejahterakan kalah menyengsarakan. Yang tadinya bilang akan A, B, C, D, berpihak kepada rakyat, kenyataannya berpihak kepada kolong melarat. Berpihak ke kolong mararat, jadi berubah menjadi berpihak ke kolong merat kan? Konglomerat.
Akhirnya menjelang periode kedua datanglah lagi dia. Pertanyaan anak erek parebut leungeun. Erek mah parebut leungeun. Sebelum kita bertemu dengan kendaraannya pun tidak sedikit nanti ada lisan yang bilang, lah, aya calon, lah, anjeunna teh geus jadi, lah. Tak lama kemudian datanglah dia. Rasakan nih, ini penting bagi kita. Rasakan, kira-kira bahagia kita dulu dan hari ini berbeda enggak? Waktu dia bilang, pokoknya tenang, nanti halaman rumah saya semua khatmik. Alhamdulillah, hidup. Benar. Dan dia berpidato ulang di saat mau periode kedua dia datang. Tenang, rakyatku tercinta, cek ti juru pangut. Cinta. Pokok naon? Kalau saya jadi lagi, yakin, bukan dulu saya pernah bilang mau di hot mix, sekarang tidak akan di hot mix. Akan saya bangun rumah masyarakat. Dalam periode kedua akan saya rubah tatanan daerah. Yang kumuh akan kita jadikan kota-kota metropolitan. Kira-kira orang yang mendengar mengangkat tangan ajrak-ajrakan, alhamdulillah, atau mereka berpaling muka bibiran. Ya, hitut. Hitut. Ingat, fokus kita tadi alhamdulillah, hari ini apa yang beda? Hanya kata. Tapi kata ini mengidentikan dulu dia berharga, hari ini dia cukup dengan kata LAH. Jadi lamun benar jabatan membuat manusia mulia, tidak mungkin ada seorang pejabat diucap rakyatna lah. 2. Mulia itu bukan jadi kiai. Mulia itu bukan jadi orang pintar. Mulia itu bukan jadi orang berilmu. Tapi mulia itu orang bertakwa. Tadi pejabat bukan karena jabatannya, tapi dia akan mulia karena takwa. Ada seorang ustadz kiai. Kiai ini bernama Kiai Ikmal. Dan dia sudah mukim di satu daerah. Begitu dia membuat madrasah, datanglah para jamaah. Dan jamaah ini dia terima dengan senyuman baik. Marhaban bihudurikum, disiapkan tempat duduk, lalu dimuliakan dengan seadanya air minum mineral, ada kulum sampe suguhkeun, ada kulum hui suguhkeun. Sambil lagi nyuguhin, Iqmal itu bilang sama para jamaah, mohon maaf saya tidak bisa menerima kehadiran dengan cara yang terbaik. Kira-kira eta cek jamaah anak kumaha ngabarna. Neng, Pak Ustadz Iqmal, alhamdulillah sakieu ge abi ngaririweuh. Ingat kata itu. Jadi kita terfokusnya kata alhamdulillah dan kata Allah ya. Nah, berjalan waktu, Ustadz Iqmal semakin maju. Tapi jiwanya semakin tawadhu, perilakunya semakin terarah karena takwanya semakin kuat. Kira-kira masyarakat sekitar banyak bilang lah atau alhamdulillah. Karonyong aya bapak-bapak, Pak ajengan Iqmal alhamdulillah pun istri tetos hamil ayeuna teh. Emang kunaon? Kamari didoakeun ku Kang Iqmal. Alhamdulillah. Lalu ada di sebelahnya Kiai Haji Seno.
Kiai Haji Seno sama bikin majelis, lalu datang masyarakat sekitar. Cuman begitu datang sebelum mereka masuk, Kiai Seno ngomong, nyarandak dahareun teu. Ceng masyarakat teh, teu mangarsa. Oh nya, sok arasup. Dari mulai duduk sampai bubar kajian, jangankan makanan, setetes air pun tidak ada. Lalu di ujung kajian Seno pun Kiai Haji Seno tuh ngobrol. Ini mohon maaf nih para jamaah semua yang hadir, saya ingatkan ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Jadi jangan kau anggap saya atah ilmu itu. Ini waktu saya pesantren nih, biaya saya itu A B C D E F G H. Ya ini sebetulnya nggak layak duduk di sini kalau tidak pakai mahal. Mustami nggak berontak, mereka diam. Lalu ke sore hariannya ada seorang bapak-bapak datang. Pak Kiai Seno, mohon maaf, ini saya ada kepentingan. Ada apa? Kebetulan istri saya sudah setengah hari mau melahirkan, tidak keluar-keluar. Cek Seno, non urusan anak, pamajikan dia, nungereunehan dia. Nah ayeuna naik ngalahirkeun aing nu kudu nungguan heula. Urus. Pulang si ustad ini. Lama kembali tiba-tiba datang lagi. Kiai Seno, please tolong. Saya mohon sangat bantu doa ke sana, saya ingin lihat istri saya tuh mau melahirkan, dia sudah menjadi tidak. Gone sabaraha mayar orang. Ek mere sabaraha amplop naik mere sabaraha. Beda dengan Kiai Akmal. Kiai Iqmal. Iqmal itu teh. Kiai Iqmal enggak. Dia habis turun dari kendaraan, pulang dari sawah, tubuhnya pun masih kotor. Ternyata di depan rumah sudah ada tamu, sedang menangis. Ditanya, Pangerasa kenapa nangis? Itu istri saya mau melahirkan. Oh gitu. Gini aja, karena sekarang saya belum mandi, lalu nanti ada anak-anak kajian, setelah maghrib saya datang ke sana. Oh gitu, iya. Bungaheun tah si bapak teh kan. Bener, tas mandi ngawuruk santik, geus ngawuruk tas maghrib berjamaah wiridan, geus wiridan Iqmal ngingking. Mangkaning tempatna jauh, teu asup motor, meupas sosoranganan bawa baterai bari geus ngenyen. Maklum di kampung atuh. Cipaku, sasin teu nyaho Cipaku. Datanglah Iqmal ke rumah yang akan melahirkan. Ternyata betul si wanita yang mau melahirkan sedang kesakitan. Lalu Iqmal datang ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu gimana? Di mana orangnya? Di dalam. Akhirnya masuk ke dalam. Iqmal berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama suaminya nih, sama suami. Al-Fatihah. Doa. Lama-lama suaminya keluar karena ingin merokok. Jadi ajangan Iqmal sorangan ngawirid. Ya Latif 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 ya Latif. Lambat laun maklum, tadi pagi habis kerja, datang sore langsung ngajar. Setelah ngajar pin-pin berjamaah, hawa kantuk itu dana ya Latif ya Latif ya Latif nundutan lila-lila ngajengkang titurubu kana betung zaman ukur hamil bledug tapi alus si orok rewasun jadi nojal borojol bijil orok disadaho eta bapana nu keur ngelepus saya udun teu nyaho dosa keur ngopi seak lumpat ka jero. Iqmal nu keur nunutan da kata jongkor sina gebrug labuh. Ih punten panjenengan. Pios cek Iqmal teh gitu. Langsung ribut nyekelan orok. Sugan ajengan Iqmal teh dipalire teu geus biji orok mah diacuhkan. Ya ira cek ajengan Iqmal teh, Kang, abi bade we. Oh mun. Wayana mau diantet. Sugan merejang sakalian udun-udun. Teu. Ih,
ikhlas we. Isugna teh datang. Sugan teh rek hatur nuhun. Aizeug teh Pak Ustad bongan ku Pak Ustad katinggang pamajikan abdi. Mayana pangnamiankeun orok geus menta deui ngaran. 7 poe datang deui Pak Ustad hoyong pangdoakeun bade dicukuran. Datang deui padahal teu pernah bemere dan naon. Tapi tidak pernah Kiai Iqmal mengeluh beda jeung Kiai Haji Seno. Sabaraha bayaran ka urang? Duanya orang pintar. Iqmal dan Seno itu paham ilmu agama. Kira-kira sambutan lisan manusia sekitar beda enggak? Kalau datang ajengan Iqmal orang bicara alhamdulillah. Tapi kalau datang wajah Seno, ilmu yang ada tidak menjadi mulia ketika hilang. Takwa. Ada orang kaya, dia terus berbagi, duafa dia angkat, anak yatim piatu dia santuni. Setiap dia punya uang berbagi, sering berkumpul dengan mereka, bahkan kali-kali mereka diajak refreshing gratis. Ada yang mau jalan-jalan pakai mobilnya tanpa harus bayar. Bahkan untuk bensin dan untuk rokok supir pun dikasih sama orang kaya ini. Tidak perlu ditekan. Nanti sekitar tempat itu mereka akan bilang, alhamdulillah aya jami beungar. Mulia teh? Mulia teh? Lalu sebelahnya pun ada juga orang kaya. Kebetulan dia mobilnya sudah ada 18, rumahnya sudah 4 tingkat, penghasilannya luar biasa. Lalu pada sore hari ada seorang tetangga datang, mohon maaf Pak, saya mau minjam mobil. Apa? Minjam? Iya, kebetulan istri saya mau melahirkan. Enak aja minjam, emangnya milik magul lo? Emangnya ini warisan bapak lo? Ini itu milik saya, pinjam. Kalau bayar boleh, kalau nggak bayar nggak boleh. Duh, saya ini orang miskin, nggak bisa bayar. Orang miskin jangan mau naik mobil, jalan kaki, naik sendal. Itu kebetulan istri saya sudah mau melahirkan, nggak urusan. Akhirnya si bapak ini berjalan kaki menuju puskesmas. Di pupudunan ngagejrut borojol, anak nate lahir. Gorolong kahandap nyanggus nang kuban we orok teu diselokan. Akhirnya orang-orang pada panik mendengar suara jeritan seorang bayi. Mereka datang, lalu mereka ngomong, "Kenapa pakai berjalan? Kan ada tetangga banyak mobil." Kira-kira orang ini ngomongnya gimana? Hah? Dipais mobil lagi apa? Terus datang ke bidan, dituliskan di panto rumah bidan, "Bu bidan, saya hutang dulu ya." Cek bidannya, "Kok ngutang? Karena lu deket orang kaya." Kira-kira jawaban apa? Sok ekspresikan, ekspresi ulah kararago. Lalu ketika sudah melahirkan, selamat, dia kumpul dengan tetangga-tetangganya. Ternyata dalam kumpulan itu sesederhana mungkin tidak ada makanan. Lalu ada salah satu jamaah bertanya, "Kenapa kok tidak ada makanan?" "Saya nggak punya uang." "Pan tetangga ada orang kaya raya." Kira-kira jawaban ente? Nah gitu kan. Benar? Benar? 4 tingkat rumah, 18 mobil, tidak membuat lisan orang alhamdulillah. Berarti bukan harta yang membuat orang mulia, tapi yang sepinggirnya lagi, benar-benar dia ingat bahwa nasib dan takdir itu Allah yang menentukan. Begitu kumpul di musyawarah desa, kita akan bikin masjid,
Tolong ini masyarakat nanti kita berbagi ya. Patung 100, 200, 300. Ada A, B, C. Ada tingkat 1, 2, dan 3. Silakan yang sanggup 500. Tulis. Masyarakat yang kecil, yang bekerja serabutan, dia bingung. Tidak ikut, malu sama orang lain. Benar? Kalau ikut kan untuk makan pun susah. Akhirnya dia ditunjuk. Mang, mau beri apa saudara Pak Mang? Mau bilang angka uang pun bingung. Tiba-tiba datanglah seseorang. Ini mohon maaf kepada semuanya, bukan saya menghinakan, bukan saya menafikan. Saya yakin semua masyarakat di sini besar keinginan untuk membantu pembangunan masjid. Tapi karena saya ini orang yang tidak bisa bekerja, saya ini orang sibuk, udah gini aja. Urusan material pembangunan masjid biar yang saya tanggung. Mulai dari awal sampai akhir, apapun yang dibutuhkan panitia biar saya yang beli. Tapi mohon maaf, 1000 maaf, saya nggak bisa bantu bekerja. Bubarlah musyawarah. Sebulan kemudian jadi masjid begitu megah. Jamaah semangat datang ke masjid karena didukung dengan pembangunan masjid yang diberikan dengan ikhlas. Lalu tetangga kampung ngobrol, luar biasa masjid Lemur ente, mani megah gitu. Sudah tadi ente menya loba jamaah beunghar. Kira-kira jawaban kita pertama apa? Alhamdulillah pugu euy soleh. Abdi mah teu patung. Masyarakat nu kerja dibayar, lembur dibayar, pagi dibayar. Luar biasa eta nu beunghar teh. Jadi kamari kumaha kerja? Kenapa 1 bulan bisa selesai masjid? Masyarakat itu kerja semua di sana. Lalu untuk makan itu tadi, si orang ini menanggung beban kehidupan kami selama kami bekerja. Alhamdulillah. Beda tak? Bukan harta yang membuat dia terpuji, tapi takwa. Makanya yang kita pinta dalam doa, waj'alni lil muttaqina imam. Mudah-mudahan kita ini dijadikan orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Mayyu'addim sya'airallah. Orang yang semangat menyebarkan, menyiarkan agama Allah. Itu janji. Ingat, itu janji. Tinggal pertanyaan anak, kita yakin gak janji itu? Ketika kita yakin, ingat, wa'dallahi la yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak akan ingkar. Dunia boleh kita terhina, tapi di akhirat layak kita masuk surga. Karena surga disediakan lil muttaqin. Dan jalan orang takwa adalah yu'addim sya'airallah. Kita hadir di tempat kajian, kita menyebarkan kajian, termasuk para sahabat yang hadir di koma atau di room. Ini adalah bukti kecintaan kita kepada syiar. Mudah-mudahan tinggal kita memupuk keyakinan. Sebesar apa keyakinan kita tentang janji Allah. Tapi di sini dijelaskan kebanyakan orang tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena jarang diingat. Seperti tadi Santi yang baru datang menangis, dia tidak ingat berjalan waktu nyawa-nyawa bunga we wal poe. Benar? Mana? Cung nu bareto cerik bahasa anyar di dia. Aduh, guningan kabeh ge ceurik. Rosi, tasi Rosi, mana ti Jawa jauh-jauh. Bareto datang cerik ente. Masya Allah. Kunaon cerik Rosi? Tebetah. Tebetah. Ari poe ayeuna sok cerik. Betah teu ayeuna? Ingat betah ayeuna jeung teu betah bareto. Kita jarang mengingat itu. Ketika kita ingat masa lalu untuk hari ini, kita akan bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah. Aku bisa bertahan sampai hari ini. Coba kalau tidak bertahan,
mungkin senyuman hari ini tidak akan muncul di tempat yang penuh dengan berkah dan anugerah. Boleh senyuman ini keluar, tapi bisa jadi di tempat yang penuh dengan dusta dan dosa. Tapi hari ini kita tersenyum di tempat yang insya Allah tempatnya masjid, di depan kita Al-Quran dan dijelaskan dengan tafsir. Bisa terbayang nggak kalau dulu si Rosi kabur sampai 3 bulan? Apakah di hari ini akan tersenyum seperti itu? Hah? Tidak kan? Semoga kabogoh Rosi. Semoga kabogoh Can. Wacan. Namun semoga kabogoh, pernahkah Anda berpikir akan punya kabogoh? Buah-buah nanti dapat suami dari tempat ini. Duh, lamun bareto eureun keur 3 poe, geus aki-aki di lembur kan. Nah, jadi orang yang hebat itu bukan orang yang hidup, tapi orang yang mampu paham tentang hidup. Orang yang bahagia itu bukan orang yang bertemu dengan tawa, tapi orang yang mampu tertawa karena dia bersama kebenaran. Jadi ingat santri-santri sadayana, kunaon geuning jam masa paroho teu inget kana masa perjalanan waktu. Iya tah masalahna mah. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna dhahiram minal hayati dunya. Sabab matana, pikiranana terfokusna kanu katingali bae, tidak kanu teu katingali. Hiji ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya ma'ayisiha, yang terlihat kehidupanana, tidak pernah mengingat yang memberikan hidup, yang dilihat kehidupan. Benar? Orang ngankur salut jeung gogoda gue nya jelema ngabring. Begitu kita lihat ada sepak bola, geleng kepala ningali supporter anu di sisi tribun naon, anu di sisi lapangan bergemuruh, hanya sebatas menggoyangkan kepala takjub. Tapi saat goyang kepala ini kita tidak ingat siapa yang memberi kehidupan semua itu. Jadi yang kita lihat hanya dohiron minal hayatid dunya. Ini ingat di ayat ke-9 nih? Ayat ke-7 kan? Ya'lamuna dohiron minal hayatid dunya. Kebanyakan orang hanya tahu yang nampak dari kehidupan dunia. Ngabring jelma loba harirup, kita hanya sebatas lihat orang hidup, tidak pernah bisa melihat siapa dat yang memberikan hidup. Minat tijarah, ada lagi orang yang hidup lalu dia berniaga dagang, bikin toko, bikin ruko, dagang di pasar, indit ekspor impor. Yang dia lihat hanya perjalanan usaha, dagangan anu numpuk, jualan anu nyampak, indit-inditan ngadon keur bisnis, tidak pernah berpikir siapa pembikin barang yang kita jual. Aya pedagang ngadagangkeun kangkung, kira-kira lamun aya kangkung warna ungu payu mah? Mun aya kangkung warna ungu payu mah? Warna berem, warna koneng, warna coklat. Lalu kangkung yang mana yang disegani dan diborong orang? Warna hijau segar, betul? Betul? Bagaimana kalau hijaunya tai kuda? Kolot. Jadi kangkung yang dibeli konsumen itu adalah kangkung yang warnanya hijau, hijaunya tua, bari seger. Ada kangkung warnanya warna coklat, nggak dibeli. Tapi saat kangkung itu laris manis, kangkung itu saat berebut, para pedagang dan pembeli tidak pernah berpikir siapa yang membuat daun itu berwarna hijau. Ya'lamuna dhahiram minal hayati dunya, mereka hanya melihat yang nampak dari kehidupan dunia. Wazara'atu, dan tanaman, kita hanya bisa mengusap dada merasa bahagia ketika ada bunga mekar.
saat tanaman kita berbuah, saat pepohonan menambah tinggi dan besar. Ngan gitu ningali sengon orang goy. Sengon. Panang gerek ngawinkeun urang kari ngajual sengon. Datang ka sawah, pare nu urang mah euy. Pare nu urang gemblong lana ge datang ka eta jago euy jago. Alewo para petani, para di kebun aja di sawah sarua petani. Pelak kedele, eta kedele urang, oi we oi. Yang dia lihat ketika padi menguning, dia bangga yuk jibuzro, alhamdulillah. Kuduna kan gitu. Lain ngali pare urang oi. Masya Allah. Ya'lamuna dhahiram minal hayati dunya. Begitu ayat pepelakan jararadi, aya pepelakan hararejo, aya pepelakan ngahasilkeun yang dia lihat hanya hasil, tidak pernah siapa yang memberikan akar dari tanaman. Wal binaa dan bangunan. Wis tinggali imah urang ya fotona ya. Modis tinggal itu. Ieu tihangna teh tangkal cau. Gagah urang. Bawa nama mah aya di nomor ieu mah sahebat mah. Sabarang 3 tingkat mah. Tingali payuna algojona. Aduh, ruangan tuh mah. Dengdek we bari noongan imah ho. Warna hijau yeuh kocetna yeuh. Emping tadi yo emping yo. Waduh. Bangga dia punya bangunan, punya rumah megah, punya tempat indah. Tapi dia tidak pernah berpikir siapa yang menciptakan tanah untuk dijadikan bata. Siapa yang menciptakan semen dari batu, yang menciptakan batu. Siapa yang telah mengirim air untuk dijadikan cara ngaduk. Siapa yang membuat para pekerja itu hidup dan punya tenaga. Mereka hanya melihat rumah megah, tidak pernah mengingat Allah Maha Berkah. Dohirom minal hayatid dunya wal pirasi, jeung kendaraan jeung tutumpakan ningali kasur spring bed mani empuk cukup ningalikeun ngenyodna eta spring bed. Boga motor sorana hade bari jeung mahal, cukup bangga ningali motor nu mahal. Punya kendaraan mewah, cukup bahagia dengan melihat kendaraan kita mewah. Tidak pernah berpikir di balik semua ini ada siapa dan karena siapa. Ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya. Kasur nu indah teu pernah matak tembus ka Allah. Motor nu mewah teu matak tembus ka Allah. Kendaraan anu mewah teu matak tembus ka Allah. Ini dalam ayat ke-7, mereka hanya melihat dohir dari kehidupan dunia ini. Wa ghairi dalika, dan selain daripada itu, geus puguh tanahna lega, kehidupan sejahtera, lalu usaha niaga lancar dan sukses, bangunan rumah tinggi menjulang, megah, lalu punya kendaraan mewah, ditambah wa ghairi dalik, punya bini, punya istri bahenol nerkom. Pokoknya kalau ada tumbila, lalu tumbila coba berjalan di pipi istri kita, tisoledat sakingku, masya Allah, geus we ditilik, tigigir lengik, ditetep, tiharep siap, disawang, ti tukang lenjang,
aduh halayang si Eneng Puspita. Ngan katingali ngagiridigna we wungkul. Hanya terlihat jalan, hanya terlihat cicingna. Teu pernah berpikir ieu teh anugerah Allah. Awalam yatafakkaruna wa hum anil akhirati hum ghafilun, dan mereka lupa akan akhirat. Terlena dalam dunia, terlena dalam barang panah, lupa akan akhirat. Jadi dua ayat ini dikira nanti insyaallah mudah-mudahan diajar. Jadi aya nama diajar teh ulangan ukur ya lamuna dohirom minal hayatin dunya. Diajar ya atur rada kajero saeutik nya. Lamun ayeuna ente istri ningali jama kasep boleh karena manusiawi gitu. Tapi tong lila teuing geua tembuskeun. Kitu sote pedawe anugerah. Geura ente tereh cager. Aya papanggih jeung jama eta mah huntuna teh dina irung nolol di dieu nya. Kitu. Ka dieu huntu teh bijil. Begitu papanggih kade tong lila teuing dohiron hayatid dunya. Allah nyen jelema ieu bahagia di saat segala halna kekurangan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat orang, warga-warga orang, keluarga kita yang kena bencana, mereka tidak hanya melihat reruntuhan itu terjadi. Mereka tidak hanya melihat infrastruktur itu rusak. Mereka tidak hanya melihat keluarganya meninggal. Tapi penglihatan itu semoga Allah teruskan. Lalu bertanya dalam jiwa, kenapa semua ini bisa terjadi? Sehingga refleks ketika mereka mengakui kesalahan, akan terucaplah kata istighfar. Ketika memang ini adalah ujian, akan terucaplah innalillah. Saeutik ulah ningali imah nu runtuh, tapi naon nilai nu disababkeun ku runtuhna imah. Makanya kita berdoa, dan alhamdulillah ini sahabat Abawasi yang hadir, kami telah serahkan bantuan yang kemarin dikirim tadi malam dan sore tadi. Dan tadi jam 12 berangkat sudah, dan insya Allah nanti kita di upload VT-nya. Jazakumullah khairun kasir asalan jaja. Yang kami tekankan, kita tidak mengejar angka nominal, karena bagi orang-orang yang tidak bersyukur sebesar apapun uang tidak akan menjadi kebahagiaan. Tapi yang kita andalkan adalah keikhlasan kita untuk mendukung dan menyupport sahabat-sahabat kita. Ingat, hal kecil penuh keikhlasan akan berdampak besar. Karena akhlis niyataka fa inna aunallahi bihasabi niyatika. Perbersih dan perikhlaslah niatmu, karena Allah akan memberikan pertolongan sebesar kekuatan ikhlasmu. Jadi kenapa Bapak hanya terima koin? Ini ceritanya hasil musyawarah dengan para suhu, para kolot-kolot, sepuh-sepuh orang-orang yang paham tentang kehidupan. Jazakallah. Ya. Jadi gini, ini satu pertanyaan besar. Jadi yang Bapak cari itu sebetulnya bukan jumlah nominalnya, itu relatif, bisa besar bisa kecil. Tapi yang kami cari itu nilai bahagianya. Jadi ini yang punya akun TikTok, tolong nih yang hadir ngaji. Bapak nanya tapi jawab jujur. Kita lah kalau lagi abah lawan kalau pengajian sama ibu-ibu, ya bawalah contoh di Al Munawar.
Kita kan hari Ahad pagi itu ngaji tafsir, betul. Dan itu kajian di Masjid Besar Al Munawwar. Kita live di sana. Kita live. Setelah kita live selesai, di saat kita live ada aja satu yang memberi mawar bunga nate. Karena satu ke ente, mun aya nu nyawer, aya mawar gitu. 3-4 bunga teh. Bunga. Sok ngajaran duit ke eta nu 4 siki jadi sabaraha. Saudara, bayangkan hanya dengan angka 800 kenapa hati ini bisa bahagia? Bandingkeun jeung amplop ti panitia saat Abah pulang. Sok ningali ente lamun Abah sasalaman beberapa agnia di sini sambil pegang amplop, nyelapkeun amplop dina tangan. Asok? Mun dibuka kira-kira 800 rupiah atau wasina lebih? Sanes berarti saya tidak bersyukur. Cuman aneh, kok hanya dengan 5 mawar itu bahagia? Padahal mun diuangkeun eta teh ngan ukur yang paling 1000-nya. Masya Allah. Inilah cara Allah memberikan orang-orang kebahagiaan. Jadi kenapa Bapak tidak terima uang? Bapak yang dicari bahagianya. Karena kenapa yatim disantun? Coba yang lihat anak lagi disantun. Ini bagi sahabat-sahabat yang punya lebih harta, jangan takut untuk berbagi walaupun dengan nominal kecil. Karena yang dicari itu bukan angka sebetulnya, nilai bahagia. Anak yatim kalau disantun sebelum nampak uang ngobrol. Lalu lagi ngadoa ngadon heureuy, betul. Begitu dipanggil dibagi amplop ribut. Datang, aduh, cium tangan kana merek. Betul. Selesai diberikan amplop, datang keluar ruangan. Yang dia bilang bukan jazakallah atau ya Allah, berikanlah kelancaran bagi orang jajan cilok yuk, langsung kena jajan. Ini anak yatim nih di usia 5 tahun ke bawah, itu pasti reaksinya seperti itu. Diajak ngadoa teh husu, disuruh ka hajroh heureuy, bae begitu dibere santunan mani parebut, ai geus ditampanan tidak berterima kasih, kalah jajan. Tapi kenapa Rasul menekankan orang penyayang yatim nanti berdampingan jeung baginda Rasul? Sebetulnya bukan doa terucap dari lisan anak itu, bukan dia membaca apa, tapi bahagia hati anak yatim ini akan jadi ukuran sebesar apa nanti kebahagiaannya akan datang pada diri penyantun. Lamun budak ieu dibere 5.000 ajret na 3 kali, bari leungeun adi kahandapkeun ieu asik sekali 2 3 5.000. Tah nu nyantun kira-kira mun menang 5.000 ngajeleng moal. Nu nyantuna mun menang 5.000 ngajeleng moal. 5 juta 50 juta nggak ngajeleng paling 2 kali 500 juta 3 kali. Jadi yang akan dikembalikan Allah, kebahagiaan yang ada dalam jiwa anak yatim akan datang. Bahagia seperti itulah bagi penyantun anak yatim. Maka insya Allah ini saudara sekalian yang tergabung, kita jangan takut berbuat baik dan kita jangan menyerah untuk berbuat baik. Sieun ulah nyerah ge ulah, terus berjalan walaupun kebaikan itu kecil menurut mata manusia, tapi di balik mata ini ada Dat Maha Kuasa. Jangan hanya melihat dohir, tapi harus bisa menembus batin. Karena kalau kita hanya melihat tumbuhan jadi, tidak jadi arti. Kalau hanya kita melihat tumpangan kendaraan kita bagus, tidak jadi arti. Yang jadi arti itu adalah ketika kita melihat dunia, tapi kalbu kita kepada pencipta dunia. Kudu juga santri pameget.
Santi pamagat lamun ningali poe kutang. Apal kutang ene? Hah? Baitul Hikmah. Apal Baitul Hikmah? Singkat Baitul Hikmah. Ini mana mah telat seurina. Baitul Hikmah singkat jadi jadi si Palah begitu melihat ada Baitul Hikmah tergantung warna pink ungu, dia tidak melihat pink ungunya, tidak melihat yang tergantung, akan bernilai lebih kalau tembus karena dibalik Baitul Hikmah. Masya Allah, cek si Palah teh. Dari balik itulah kita semua hidup. Dari balik itulah kita semua menjadi besar. Bayangkan kalau Allah tidak memproduksi air di sana, tidak memproduksi ASI di sana, apakah ada manusia hidup di muka bumi ini? Jero, pikiranana dalam. Lalu ada segitiga digantung, kebetulan kelebet, tertiup angin, lewatlah si Jaki di sana. Begitu terlihat segitiga biru yang digantung dalam jemuran, Jaki melihat tidak hanya sebatas segitiga biru itu. Kenapa si Jaki langsung pingsan? Tulilah kelepok, tuli pingsan. Ai ditanya tegas cager, kenapa Jaki kau pingsan? Masya Allah, aku lihat segitiga biru. Celana dalam tuh yang terkelebet-kelebet di atas. Sehingga orang si Jaki mantap pingsan mah tuh lain ningali ya'lamuna dhahiram minad dunya minahayati dunya, lain nu kelebet dirinya. Kunaon si Jaki nepi ka pingsan? Sadar can bisa mulang tarima ka indung. Dari balik itulah aku keluar dan membuat orang sakit menjerit. Dalam tak tah gitu. Maka kunaon sok disebut celana dalam. Geus lah ngaco, geus beuki barang. Jadi intina diajar. Naon cenah? Biasakeun kita mengakui keagungan Allah. Biasakan kita sering mengucap asma Allah. Biasakan kita belajar berpikir bukan sebatas yang nampak, tapi berpikir ke dalam supaya semakin bahagia dan tenang bersama Allah. Mudah-mudahan hari ini diberikan kebahagiaan, orang sadaya di lungsuran keberkahan, punya kekuatan iman dan keyakinan, sehingga Allah senantiasa membimbing kita semua dalam hidayah. Dan semoga syiar ini terus berkembang. Terima kasih kepada seluruh para pejuang-pejuang syiar yang tak hentinya tap layar menyentuh hati mengingat Allah dan terus men-share dan terus men-share dan terus men-share. Dan ada sebagian yang kebetulan punya rezeki membagi gift kepada kami. Semua itu adalah nilai pekerjaan yang insya Allah Allah akan hargai. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mudah-mudahan keluarga sahabat urang sadayana nu keur diuji ku Allah keur musibah ditabahkeun, amin ya rabbal alamin.